Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang psikologi, lalu antropologi, dan sosiologi yang mempengaruhi atau memberikan warna terhadap ilmu komunikasi. Nah, di pertemuan sekarang saya akan menyampaikan mengenai matematika dan fisika yang mempengaruhi terhadap ilmu komunikasi, mempengaruhi atau mewarnai ilmu komunikasi. Minggu yang lalu saya sudah menyampaikan mengapa ilmu komunikasi itu berafiliasi atau dipengaruhi atau diwarnai oleh ilmu-ilmu yang lain. Karena salah satu alasannya adalah komunikasi itu atau ilmu komunikasi itu bersifat reflektif. Artinya apa? Reflektif itu sebuah ilmu atau ilmu komunikasi yang berasal dari atau pergi kemana-mana. Dan selain itu juga karena komunikasi juga atau ilmu komunikasi merupakan ilmu yang baru dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang sudah saya sebutkan tadi, dibandingkan dengan ilmu psikologi, antropologi, psikologi, matematika, biologi, kemudian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya. Gitu ya. Sekarang saya akan menyampaikan tentang bagaimana matematika dan fisika mempengaruhi terhadap ilmu komunikasi. Kita mulai saja ya dengan slide berikutnya. Nah, di dalam menyampaikan materi ini, tadi sudah saya sebutkan bahwa fisika dan matematika mempengaruhi atau mewarnai terhadap ilmu komunikasi. Nah, dalam pertemuan kali ini, saya akan melihat tentang 3 hal dari ilmu fisika maupun matematika. Yang pertama adalah pengertian dari fisika itu seperti apa, lalu matematika juga seperti apa, dan ciri khas dari fisika serta matematika itu seperti apa. Nah, lalu bagaimana nih kontribusinya dari fisika maupun matematika gitu ya. Nah, nanti kita coba lihat dari satu-satu ilmu itu. Nah, saya mulai dengan ilmu matematika nih. Nah, kita mulai dengan ilmu matematika nih ya. Ilmu matematika. Nah, matematika banyak ahlinya yang mendefinisikan tentang matematika ini. Nah, salah satunya misalnya dari Reis dan kawan-kawan. Menurut dia, matematika itu adalah telaah tentang nih pola dan hubungan nih, pola dan hubungan suatu jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. Itu menurut Reis dan kawan-kawan. Nah, kalau menurut Bruce Effendi, nah, matematika itu adalah terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan atau definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil yang dibuktikan kebenarannya yang berlaku secara umum. Karena itu, matematika sering disebut juga ilmu induktif. Nih, ilmu induktif ya. Jadi sekali lagi menurut Russell Effendi, matematika itu adalah terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan atau definisi-definisi atau aksioma. Nah, ini aksioma. Aksioma itu sering dikatakan sebagai sebuah kebenaran yang tidak perlu lagi dibuktikan soal kebenarannya, sudah pasti benar. Ya. Dan dalil-dalil, nah kalau dalil biasanya orang atau para ahli mendefinisikannya itu dan kebalikan dari aksioma. Tadi kalau aksioma itu adalah sebuah kebenaran yang tidak perlu lagi dibuktikan, sedangkan dalil
sebuah kebenaran yang perlu dibuktikan kebenarannya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita menurut James and James, di situ adalah ilmu matematika adalah ilmu yang mengenai tentang bentuk, misalnya, ya, saran. Nah, lalu apa nih ciri khas dari matematika ini? Nah, kalau kita lihat dari definisi ini, sebetulnya bisa ditarik beberapa menjadi ciri khas dari ilmu matematika. Misalnya tentang tadi kan ilmu matematika itu adalah bersifat ilmu deduktif. Ciri khas dari ilmu matematika itu adalah ilmu yang bersifat deduktif. Deduktif itu secara umum dari sesuatu yang umum tarik menjadi sesuatu yang khusus gitu ya. Awalnya dari umum dulu baru khusus gitu ya. Nah, terus ciri khas yang lainnya bahwa ilmu matematika itu adalah ilmu yang terstruktur ya, ilmu. Nah, lalu yang berikutnya adalah ilmu atau yang membahas tentang pola hubungan. Lalu ciri khas yang lainnya adalah bersifat simbol, simbol-simbol kayak angka 1, kemudian itu kan juga simbol-simbol. Lalu yang terakhir ciri khas dari ilmu matematika itu adalah logika, ya, logika. Jadi ciri khasnya itu adalah minimal dari ilmu deduktif, ilmu terstruktur, ilmu yang menyangkut pola hubungan, dan ilmu yang menyangkut simbol-simbol, dan ilmu yang menyangkut logika. Ini diperoleh dari mana ciri khas ini? Dari berbagai ahli-ahli yang mendefinisikan tentang ilmu matematika itu apa. Dan lalu kita lihat kontribusi dari ilmu matematika ini seperti apa. Kita lihat nih. Nah, kontribusi yang disampaikan oleh ilmu matematika itu adalah ilmu yang menjadi ciri khas matematika itu berafiliasi terhadap ilmu komunikasi atau mempengaruhi terhadap ilmu komunikasi itu dalam soal simbol, misalnya simbol. Nah, salah satu kontribusinya kalau kita ingat waktu di semester 1 kita membahas atau sudah terbahaskan tentang model Shannon and Weaver. Model Shannon and Weaver. Nah, di model Shannon and Weaver ini komponen yang terkandung di dalamnya dan rangkaian aktivitasnya. Nah, matematika di situ ada gitu ya, ada dari model Shannon and Weaver ini di situ ada komponen yang terkandung di dalam dan rangkaian aktivitasnya nih kan gitu ya. Nah, terus di dalam model Shannon and Weaver ini pun juga memberikan gambaran bahwa di situ ada proses yang linier dan arah. Pesan mengalir dari sumber dengan melalui beberapa komponen menuju pada tujuan. Nah, tujuan yang dimaksud di sini adalah tentu saja ikan kan ya. Nah, di dalam model Shannon and Weaver ini terdapat 5 fungsi yang beroperasi dalam proses komunikasi ya, dan 1 faktor disfungsi. Itu apa yang disfungsinya? Yaitu noise. Nah, kita coba lihat slide berikutnya. Nah, pertama misalnya ya, si Shannon and Weaver itu adalah pertama itu sumber informasi menciptakan rangkaian pesan untuk dikomunikasikan, gitu ya. Lalu berikutnya pesan diubah dalam bentuk sinyal oleh transmitter, lalu diteruskan melalui saluran media. Nah, lalu dari situ penerima menyusun kembali sinyal menjadi pesan untuk mencapai tujuan, kan gitu ya. Nah, lalu disitulah sinyal dalam perjalanannya berpotensi terganggu oleh berbagai gangguan, kan gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan noise. Nah, coba kita lihat di gambar ini nih. Nah, di situ tadi kan model Shannon and Weaver. Nah, kita bisa lihat dari tahap 1 sampai ke berikutnya itu bisa digambarkan seperti ini. Nah, information source itu adalah komunikator jelas ya. Kemudian lalu disampaikan melalui transmitter
melalui atau dalam bentuk sinyal-sinyal. Sinyal itu kemudian diterima, ya, diterima menggunakan juga langsung nanti pada tujuan. Nah, M di sini pun juga information source, maksud saya information source itu adalah menggunakan media. Nah, lalu dirubah dalam bentuk sinyal. Nah, dalam perjalanannya proses ini tentu saja ada noise. Nah, dari mengganggu terhadap proses komunikasi itu. Itulah salah satu model yang diadopsi atau yang diciptakan oleh orang-orang atau oleh ahli-ahli dari komunikasi. Itu adalah teori Shannon and Weber yang pada awalnya mengadopsi dari ilmu matematika. Nah, sekarang tadi matematika sudah selesai. Nah, kita beralih sekarang ke fisika. Karena tadi yang sudah saya sampaikan bahwa hari ini saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah matematika dan yang kedua adalah fisika. Tadi matematika sudah saya sampaikan sekilas dan sekarang adalah kita menginjak kepada fisika. Nah, sama dengan tadi matematika, kita awali dulu dengan definisi dari ilmu fisika. Nah, ada beberapa ahli itu pada prinsipnya berbagai macam ahli fisika sudah mendefinisikan tergantung pada latar belakang dari masing-masing si pemberi definisi itu. Salah satunya misalnya mau Durexis gitu ya. Menurut dia, fisika merupakan sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha menguraikan serta menjelaskan hukum alam nih. Hukum alam, lalu ada kejadian-kejadian dalam alam dengan gambaran menurut pemikiran manusia. Nah, berarti di sini ada proses pemaknaan yang dilakukan oleh seorang manusia di situ. Kan gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari menurut Gaston, dia berbeda dengan yang didefinisikan oleh Alexis. Menurut Gaston ini adalah fisika adalah suatu teori yang menerangkan gejala-gejala alam sesederhana mungkin dan berusaha menemukan hubungan antara kenyataannya. Tadi kalau dari Durexis kita memaknai atau bisa dikatakan kita bisa mencoba mengkritisi dari pemikiran Durexis ini, ujung-ujungnya adalah ada proses pemaknaan. Mengapa? Karena di sini ada pengetahuan yang berusaha menguraikan serta menjelaskan hukum-hukum alam dan kejadian-kejadian dalam alam. Nah, dengan gambaran menurut pemikiran manusia. Menurut pemikiran manusia berarti di situ ada proses pemaknaan. Ya. Sedangkan menurut Gestalt itu adalah fisika itu adalah tadi suatu teori yang menerangkan gejala-gejala alam sesederhana mungkin kan gitu ya, dan berusaha menemukan hubungan antara kenyataan-kenyataan. Berarti di situ dari pernyataan Gestalt itu ada pola hubungan, ya, ada pola hubungan. Lalu menurut Brockhaus, itu ya, fisika merupakan pelajaran tentang kejadian alam yang memungkinkan penelitian, percobaan, pengukuran apa yang didapat, penyajian secara sistematik dan berdasarkan peraturan umum. Nah, ini ada penyajian secara sistematik dan berdasarkan peraturan umum. Nah, inilah yang nanti coba kita lihat dari definisi ini. Coba kita tarik atau coba kita tunjukkan pada ciri khas dari ilmu fisika ini. Coba kita lihat ciri khasnya apa nih? Tadi kan ada pemaknaan yang saya sampaikan tadi, ada proses pemaknaan.
ada pola hubungan, ada kejadian alam situ. Itu ciri khasnya ya. Nah, yang paling mengemuka di dalam ilmu fisika yang akhirnya memberikan kontribusi terhadap ilmu komunikasi itu adalah berkaitan dengan masalah pemaknaan ini. Pemaknaan ini ya. Nah, kita bahas nih tentang pemaknaan dari yang kita ambil dari ilmu fisika. Nah, di ilmu fisika itu atau aliran pemaknaan itu minimal ada dua aliran. Yang pertama aliran fisika, yang kedua adalah aliran mental. Nah, menurut aliran fisika, pemaknaan itu adalah apa? Itu sebagai unit atau bagian dari dunia fisik yang ada secara mandiri dari setiap aktivitas manusia nih. Ada kalimat aktivitas manusia. Sedangkan menurut aliran mental, pemaknaan itu adalah to exist. To exist itu adalah kedua-duanya eksis sebagai unit tetapi hanya dalam kesadaran unit manusia. Ya, gitu ya. Sini. Jadi to exist itu adalah kedua-duanya bersifat eksis. Apa kedua-duanya itu? Yaitu yang berkaitan dengan masalah pemaknaan itu. Ya. Kalau di sini adalah sebagai unit, kalau di sini merupakan to exist gitu ya. Nah, artinya apa dari sini aktivitas manusia yang fisika? Pemaknaan itu menyangkut arti data, menyangkut sikap, menyangkut informasi. Nah, itu adalah berkaitan dengan pemaknaan dari aliran fisika. Sedangkan mental itu contohan dari pemaknaan to exist itu adalah pemaknaan yang berkaitan dengan masalah kesan, konsep, maksud, atau ide. Nah, itu adalah pemaknaan yang berasal dari mental. Nah, dari situ ya. Nah, dari situ, dari kedua aliran itu sebetulnya ingin menunjukkan adanya kesamaan pandangan dalam menyebarkan komunikasi di situ. Di pemaknaan ini adalah arti data, kemudian di pemaknaan ini adalah kesan, konsep, dan maksud. Ini mereka bersatu pada ujung-ujungnya baik fisika maupun mental ingin mencari kesamaan pandangan dalam menyebarkan komunikasi. Nah, lalu kita lihat slide berikutnya. Nah, dari gambar tersebut tadi mengenai pemaknaan ya, itu mengisyaratkan ada korespondensi atau hubungan antara entitas pemaknaan yang terjadi antar dua individu. Nah, ketika ada proses entitas pemaknaan yang terjadi antar dua individu, itu berarti merupakan produk dari komunikasi tentu saja. Nah, yang kalau kita lihat dari bentuk komunikasi, ada komunikasi personal, ada komunikasi intrapersonal. Nah, komunikasi personal tadi minimal ada dua orang, itu ada entitas pemaknaan yang terjadi antara dua orang, inilah produk komunikasi. Kan gitu ya. Nah, dari situ komunikasi itu sendiri merupakan proses pemaknaan yang sama ada pada dua tempat untuk dua orang. Dengan demikian, perlu ada semacam pertukaran entitas pemaknaan seseorang dibuat untuk dikorespondensikan, dihubungkan ya korespondensi itu dengan entitas pemaknaan yang telah ada pada orang lain. Satu orang dengan satu orang berikut. Nah, pertama, kalau ingin terjadi komunikasi, menurut pemahaman di sini adalah ada pemaknaan yang sama. Maka di situ ada pertukaran entitas pemaknaan seseorang dibuatlah untuk dihubungkan dengan entitas pemaknaan yang telah ada pada orang lain. Nah, disitulah terjadi proses komunikasi. Jadi jelas korespondensi ini dari pertukaran menghasilkan sebuah kerja bagi kebanyakan perumusan dari teori-teori ilmu komunikasi di sini sudah jelas ya. Nah, kita lihat slide berikutnya nih. Nah,
Masalah komunikasi sering terjadi ketika kita hanya berpatokan pada peta kita. Ya, dalam proses komunikasi itu kita akan mengalami hambatan jika peta kita mendominasi dengan komunikan kita. Akhirnya apa? Kata-kata kita semakin mendominasi, orang lain dibiarkan. Lalu pengertian kita pun juga kita merasa lebih high misalnya atau di bawahnya, atau lawan kita menjadi di bawahnya. Itulah juga sering terjadi persoalan-persoalan di dalam komunikasi, gitu ya. Nah, dari situlah maka guna membedakannya diperlukan dua pemaknaan yang berbeda. Membedakan antara tadi ya, antara orang dengan orang lain, kita merasa berpatokan pada diri kita, pada wilayah atau pada fenomena yang aktual dari pengalaman kita. Dari situlah kita guna membedakan diperlukannya dua pemaknaan yang berbeda, kan gitu ya. Jadi harus sama-sama. Jadi kita tidak bisa merasa diri kita saja, tetapi harus memberikan pemaknaan ke dua-duanya. Nah, karena itulah kita coba bedakan antara pemaknaan tersebut, yaitu ada yang bersifat intensional dan ada yang bersifat ekstensional. Nah, perbedaan antara intensional dan ekstensional di situ coba kita lihat nih. Nah, ini ya. Intensional itu biasanya bersifat umum, ya, bersifat umum sehingga sifatnya gitu ya, dan berkelas katanya begitu, intensional itu. Kemudian kalau yang ekstensional itu adalah bersifat unik dan sederhana. Nah, terus intensional itu berupa keyakinan dan nilai-nilai dari suatu makna atau pengertian. Nah, ekstensional pun juga merupakan observasi dari kenyataan yang membedakan definisi dan makna di situ. Bermula dari sesuatu asumsi suatu makna kalau intensional. Nah, kalau ekstensional itu adalah berawal dari observasi suatu fenomena, dan yang keempat untuk intensional tidak ada pertanyaan mengenai asumsi tentang makna suatu kata. Sedangkan di ekstensional berusaha membandingkan antara kata atau ke ini antara kata-kata yang disampaikan tadi. Ya, sudah jelas ya perbedaan antara intensional dan ekstensional. Nah, itu materi kali ini bagaimana matematika dan ilmu fisika mempengaruhi terhadap ilmu komunikasi. Nah, silakan jika ada yang bertanya, silakan tulis di kolom komentar nanti. Silakan, dan nanti insya Allah akan saya jawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan cakrawala tambahan bagi kita. Saya menyadari apa yang saya sampaikan masih kurang atau masih ada keliru, karena setiap manusia tetap mempunyai kekurangan dan hanya Allah lah yang maha sempurna. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.